Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para siswa dan siswi SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu dan keistiqomahan di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menghafal dan memahami setiap ilmu yang kita pelajari, dan juga memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkannya. Para siswa dan siswi SMP Islam Mafaza, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia untuk menjadi pedoman hidup mereka. Dan ini menunjukkan bukti perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhoannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, di sekolah kita yang tercinta ini, kita diarahkan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Para siswa dan siswi SMP Islam Mafaza, Nabi Muhammad SAW pernah memberitakan kabar gembira bagi orang-orang yang cinta Al-Quran, bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Kata beliau SAW, yang artinya akan dikatakan kepada para penghuni surga, naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi, naiklah ke derajat surga yang paling tinggi, yang lebih tinggi, sambil membaca Al-Quran. Iqra wartaqi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kedudukan seseorang di surga nanti itu tergantung dengan akhir ayat yang ia baca. Ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa membaca, menghafal, dan juga menjaga Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang gemar dan sering dekat dan membaca Al-Quran. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman, maka hendaklah ia menjaga hubungan yang baik dengan Al-Quran. Bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan Al-Quran? Yaitu dengan senantiasa membacanya, dengan senantiasa menambahkan hafalannya, dan berusaha juga untuk menjaga hafalannya. Para siswa dan siswi SMP Islam Mafaza, dan membaca Al-Quran adalah di antara zikir yang paling baik. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu pula seorang ulama pernah mengatakan,
tentang betapa pentingnya berzikir kepada Allah, yang diantara bentuk berzikir ialah membaca Al-Quran. Pentingnya berzikir kepada Allah untuk hati. Kata beliau rahimahullah, perumpamaan pentingnya berzikir untuk hati itu seperti pentingnya air untuk seekor ikan. Maka bayangkan, kata beliau, bagaimana kondisi seekor ikan apabila dikeluarkan dari air. Maka seperti itu pula lah kondisi hati yang dipisahkan dari berzikir. Para siswa dan siswi SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk senantiasa membaca, menghafal, dan memurajaah Al-Quran. Ada perkataan dari seorang sahabat yang begitu penting untuk senantiasa kita ingat. Kata beliau radhiyallahu anhu, sekiranya hatimu bersih, niscaya kamu tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Hati yang bersih adalah hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan di antara tanda hati seseorang bersih, ia selalu merasa rindu, senang, ingin selalu membaca Al-Quran dan tidak pernah puas di dalam membaca Al-Quran. Marilah kesempatan yang kita miliki ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan kita orang-orang yang gemar, senang, dan cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah pun melimpahkan rahmatnya kepada kita dan meridhoi kita semua. Hadza ma astati'u an aqula lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.